Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Sudah hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi secara online di YouTube. Tapi khusus untuk hari ini karena ada pemilihan umum, maka Soul Center maupun Soul Point diliburkan ya. Ya, seperti biasa setiap hari Rabunya pasti ada saja Bapak Ibu yang baru saja mengikuti proses meditasinya. Oleh karena itu izinkan saya ya Bapak Ibu untuk menjelaskan secara singkat apa sih itu Soul Reflection Meditation. Tenang, kita tidak akan menggunakan banyak gerakan, tapi cukup siapkan diri Bapak Ibu karena kita fokusnya akan lebih kepada batin, menata pikiran, perasaan, dan emosi untuk kembali damai dan bahagia kembali. Cukup secara berkesadaran penuh mengikuti proaktif tuntunan dari Bunda Arsaningsih. Contoh, misalnya nanti Bunda menuntun kita untuk melakukan proses maaf, meminta maaf. Nah, lakukan nih secara berkesadaran. Nah, kira-kira hari ini terukur pakai soul meter, apa ya meditasi yang akan kita lakukan? Ternyata temanya adalah tentang pembersihan rekaman membuli maupun dibully. Wah, siapa nih yang suka bully-bully? Siapa juga yang pernah dibully? Nah, langsung aja kita ikuti meditasinya. Tentunya dari kasus tadi saya juga nggak ngerti ya kenapa hari ini temanya dibully ya. Apakah di sini banyak yang dibully? Radiasi dibully karena yang ini tadi Pak Wayan ya. Sama Kevin ini kan enggak kenalan dan tidak ambilnya juga acak. Tapi tema yang ditarik adalah sama. Ya, ternyata pembahasan kita adalah banyak di proses bully. Dan saya rasa 50% di sini itu radiasi dibulinya kencang banget. Oke, 50% dibully. Yang membuli berapa persen, Bu? Yang radiasinya membuli 30%, yang 20% baik-baik saja. Ini adalah satu proses pelayanan kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk membantu Bapak Ibu ya tidak cukup hanya teredukasi dengan pelajaran hari ini. Dapat pelajaran nggak Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kalau kita juga memberikan solusi, ya? Dengan apa? Dengan memberi kesempatan Bapak Ibu menarik pikiran dibully. Kita meditasi sejenak. Tapi Bun, untuk itu dilakukan harus ada kelegowoan dulu sama teman-teman karena mungkin waktu agak sedikit mundur dikit nih. Bapak Ibu mundur dikit pulangnya nggak apa-apa ya? Iya.
Karena kalau di Soul itu semua terukur ya, termasuk melakukan proses meditasi itu kita terukur apakah bisa, boleh dan aman. Nanti teman-teman kalau udah ikut di workshop Soul Matter akan lebih kita akan lebih bahas lebih dalam. Dan terima kasih juga ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih karena proses itu dibantu oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga oleh teman-teman di sini yang berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Terima kasih banyak ya, jadi ini bisa dilakukan. Ya, karena kita paham dengan hukum tabur tuai ya Bapak Ibu. Terselenggaranya acara hari ini adalah karena teman-teman yang telah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Proses donasi itu kita bagikan dalam bentuk pembelajaran secara umum. Ya, karena teman-teman yang berdonasi paham ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan akan datang. Nah, kebaikan yang banyak dilakukan orang paling pergi berdonasi adalah ke panti asuhan, ya kan, terus atau bencana. Tapi orang lupa bahwa kita butuh edukasi, pengetahuan untuk bertumbuh secara spiritual. Maka yayasan ini pun saya bentuk untuk lebih memfokuskan pada proses pembentukan karakter yang baik. Pembelajaran spiritual yang sederhana yang ternyata itu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Seperti saat ini pengetahuan bahwa kalau saya radiasinya terus dibully, maka orang-orang yang membuli saya akan datang. Kesempatan nih para bullier membuli kita. Karena kita memperbolehkan diri kita dibully. Nah, kalau kita tidak ada edukasi seperti ini, mungkin kita akan terus membiarkan pikiran kita dibully terus. Tapi sekarang kita perbaiki radiasi kita. Kalau kita ingin orang-orang yang penuh cinta datang pada kita, stop berpikiran negatif. Ya, stop, tidak. Orang hidup saya akan dipenuhi dengan orang-orang yang penuh cinta. Jangan hanya memikirkan jeleknya aja, karena hidup kita pasti jelek. Disinilah proses berpikir, berkata, berbuat yang benar. Untuk siapa? Untuk orang lain? Enggak. Untuk diri kita. Ya, 3 hal itu saja kalau kita terapkan dalam hidup kita benar, hidup kita akan berubah. Hidup kita salah karena kita salah berpikir. Ya, jadi benar, pikiran kita harus kita benahi. Dan saat ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk membenarin pikiran kita. Ya, dengan proses meditasi. Khusus hanya untuk proses dibully. Yang sering dibully, tolong tarik pikiran dibully. Yang sering membuli, tahu diri ya. Iya, karena apa? Kalian sering sekali mikir, wah nanti saya membuli dia, membuli. Nggak selesai-selesai kelahiran berikut, pasti akan dibully. Hukumnya tabur tuai, berarti harus bisa mengatakan juga, stop, saya nggak mau lagi membuli. Ya, ini kesempatan saya bersyukur karena Tuhan berkehendak untuk ini. Ya, mudah-mudahan setelah proses ini Bapak Ibu menjadi lebih baik, hidup Bapak Ibu lebih baik, dan Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama Soul. Ya, lain kali ada pelajaran lagi atau mau ikut kelas online-nya, workshop-nya, niatkan untuk bertumbuh. Mumpung ada waktu kita, ya. Oke. Mari kita bersama-sama untuk menyiapkan diri. Ya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita hening sejenak. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut.
dan pejamkan mata. Rileks. Ya, karena kita akan terhubung dengan Tuhan. Sadari saya jiwa. Sadari ada percikan cahaya Tuhan di dalam jiwa kita, di dalam tubuh fisik kita. Dan melalui percikan ini, kesadaran jiwa kita terhubung dengan Tuhan melalui jiwa luhur. Sadari jiwa luhur untuk masing-masing agama. Yang Muslim terhubung dengan Nabi Muhammad, yang Katolik Kristen terhubung dengan Yesus, yang Buddhis dengan Sang Buddha, yang Hindu dengan Betara Yang Guru, dan niatkan melalui beliau saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur berada di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan dalam proses hidup saya. Dan ini adalah suatu pertanda bagi diri saya untuk dapat memperbaiki proses berpikir. Karena hal itulah yang menentukan hidup saya. Dari pikiran yang negatif akan menarik hal negatif datang. Dari pikiran yang positif akan menarik yang positif datang pada diri kita. Dan melalui Yayasan Cahaya Cinta Kasih malam hari ini ya Tuhan, bersama Bunda Arsaningsih dan tim, biarlah semua rekaman pikiran dibuli. Bayangkan semua pikiran Bapak Ibu berhubungan dengan dibully. Sadari ya, kalau saya terus berpikir saya jelek, saya dibully terus, orang-orang jahat pada saya, marah pada banyak orang yang terus membuli kita, kita sadar hal itu akan malah menarik banyak orang membuli kita. Karena kita memposisikan diri untuk siap dibuli. Sadari proses ini dan maafkanlah semua orang yang sudah membuli Bapak Ibu semua. Maafkan mereka. Dan satu lagi, karena ada 30% yang membuli, sadari itu adalah hal yang buruk. Membuli orang lain karena merasa hebat, karena sombong. Mungkin saat ini kita tidak merasa buruk dengan hal itu. Tapi ingatlah, hukum Tuhan, hukum karma, hukum tabur tuai akan bekerja. Mungkin kita tidak mendapatkan tuaian saat ini, tapi pasti di masa yang akan datang, itu akan datang dan membuat kita semua menderita. Sadari dan mintalah maaf pada semua orang yang sudah kita bully. Bagi yang dibully, maafkan semua orang yang sudah membuli kita. Seperti pengetahuan yang tadi diberikan, kita mungkin punya rekaman dulu membuli, sehingga saat ini kita harus menuai dibuli. Maka mintalah maaf di kehidupan yang terdahulu. Bayangkan semua orang, mintalah maaf dan maafkanlah mereka. Tarik rekaman dibuli, niatkan, ya saya tahu radiasi pikiran saya dibuli banyak sekali.
dan saya menarik radiasi pikiran dibully saya. Saya memaafkan semua orang. Bagi yang suka membuli, sadari ya, saya juga sering membuli orang. Saya minta maaf. Tarik pikiran membuli dan dibuli. Kenapa kita perlu menarik radiasi pikiran? Agar dapat mengubah radiasi kita. Orang-orang yang radiasinya terus dibully, karena dia terus berpikir dibully, orang lain jahat, maka orang-orang yang jahat terus datang dan dia terus dibully. Begitu juga orang yang suka membuli, maka dengan memuaskan nafsu atau egonya, dia akan terus menanam membuli pada banyak orang. Kesempatan membuli pun datang karena ada yang mau dibuli. Sekarang kita putuskan karma kita untuk terus dibuli. Tentunya kita juga tidak mau dibuli terus. Tarik semua pikiran dibuli dan membuli. Dan tumbuhkan bagi yang suka dibuli, yang sering dibuli, niatkan, ya saya harus tumbuh menjadi orang yang percaya diri. Orang-orang yang datang pada saya adalah orang-orang yang baik. Saya akan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai saya. Ubah pikiran orang lain jahat. Orang lain membuat saya menderita. Ubah pikirannya dan radiasikan. Orang-orang yang penuh cinta akan datang pada diri saya. Meradiasikan itu dengan secara batin kita bayangkan banyak orang yang penuh cinta, orang-orang yang baik datang pada diri saya. Karena ini berhubungan dengan radiasi. Radiasi itu adalah proses memvisualkan. Bayangkan banyak orang yang baik datang pada diri saya. Hidup saya akan indah. Orang-orang yang membuat saya bahagia datang. Orang-orang yang memberi kebaikan pada saya datang, karena saya juga akan baik pada semua orang. Radiasikan juga, saya akan berbagi cinta, kebaikan pada semua orang, sehingga orang-orang yang baik datang pada diri saya. Ingatlah, berbuat baik pada orang bukan untuk memuaskan orang lain, tapi berbuat baik pada orang karena kita menanam untuk diri kita sendiri. Radiasikan cinta kepada semua orang, keluarga kita. Ya, saya paham kenapa saya harus mendapat hal buruk. Pasti dulu saya pernah nanam buruk. Sekarang saya akan berbuat baik. Saya menanam baik, maka hal baik datang pada diri saya. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan, di mana ternyata baru saya menyadari saya salah berpikir, sehingga kehidupan saya menjadi buruk. Karena saya terus berpikir buruk. Dan mulai saat ini saya akan berpikir yang baik-baik saja. Karena hal yang baik akan datang pada diri saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan pada kami semua untuk membersihkan pikiran dibuli sesuai dengan pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih pada Pak Wayan dan juga Kevin yang sudah memberikan pelajaran bagi semua yang ada di sini. Biarlah mereka bertumbuh secara spiritual, kesehatan, hubungan, kemakmuran,
dan spiritual lebih baik karena telah menjadikan diri mereka untuk proses pembelajaran malam hari ini. Terima kasih pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah memfasilitasi semua pembelajaran hari ini. Terima kasih pada Bunda Arsaningsih dan juga Dr. Asto yang telah berbagi dan semua tim yang membantu Soul Community yang membantu sharing kita malam hari ini. Dan terima kasih semua orang yang telah membantu proses terselenggaranya acara ini berjalan dengan baik. Biarlah semua yang hadir diberkati dengan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Begitu pada mereka yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih, agar semua kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah Yayasan Cahaya Cinta Kasih terus dapat memfasilitasi roadshow bedah karma Bunda Arsaningsih dan Dr. Asto Mautama ke seluruh kota-kota besar yang nantinya dapat mengedukasi dan membawa banyak orang tercerahkan sehingga mereka memahami makna hidup mereka dan mereka dapat memperbaiki kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan bertumbuh secara spiritual lebih baik. Terjadilah. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Dan secara perlahan-lahan bukalah mata. I love you Ibu, I love you Bapak. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu kita baru saja mengikuti proses meditasinya. Bagaimana Bapak Ibu? Lebih tenang, lebih damai? Nah, jika menurut Bapak Ibu proses meditasi yang tadi itu adalah bermanfaat, boleh ya link YouTube-nya itu disebarkan, terutama ajak keluarga kita untuk rutin melakukan proses meditasi bersama. Nah, proses meditasi yang barusan tuh yang tentang bully membuli itu adalah tayangan YouTube dari Bedah Karma part yang ketiga. Nah, saya sarankan Bapak Ibu juga menonton tayangan Bedah Karma yang part 1 dan part 2-nya ya. Soalnya pastinya banyak penjelasan saling berkaitan antara tayangan pertama, tayangan kedua maupun tayangan ketiga. Baik, kita ketemu Rabu minggu depan lagi untuk bermeditasi bersama. Mari bertumbuh bersama.